pelajaran IPAS kelas 5. Ekosistem harmonis, rahasia kehidupan bersama. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video tentang ekosistem, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi berbagai jenis interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem yang ditampilkan dalam video, serta memberikan contoh-contoh spesifik. Yang kedua, membandingkan dan membedakan berbagai jenis ekosistem yang disajikan dalam video berdasarkan karakteristik komponen biotik dan abiotiknya. Dan yang ketiga, menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan suatu ekosistem yang ditampilkan dalam video. Nah, sekarang ayo kita belajar mengenai ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sendiri terdiri dari dua komponen utama, yakni komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan unsur fisika dan kimia yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan komponen biotik. Sedangkan komponen biotik merupakan makhluk hidup yang terdapat pada suatu ekosistem. Seperti apa contohnya? Komponen biotik ini biasanya terdiri dari hewan, tumbuhan, manusia, dan makhluk pengurai. Sedangkan komponen abiotik adalah yang mendukung tempat hidupnya mereka, seperti air, tanah, udara, cahaya, dan lain sebagainya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan dari adanya suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan kumpulan lebih dari satu rantai makanan. Hal ini terjadi karena adanya satu makhluk hidup yang tidak hanya memakan satu jenis makanan saja. Contohnya saja ada belalang. Belalang tidak hanya memakan rumput, tetapi juga memakan padi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya lebih dari satu jenis rantai makanan. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua, yakni ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan dari manusia. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Ekosistem darat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan curah hujan dan iklimnya. Ada ekosistem hutan yang didominasi oleh pepohonan yang sifatnya seperti kayu, dan ada ekosistem padang rumput yang didominasi oleh rumput, serta ekosistem gurun yang memiliki curah hujan yang sangat kecil, sehingga ekosistem gurun cenderung bersifat kering. Selanjutnya, ada ekosistem air yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik, di mana didominasi oleh air sebagai habitat utamanya. Ekosistem air sendiri terbagi menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Selanjutnya, kita belajar mengenai ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contohnya apa saja? Ada sawah, waduk, kolam, akuarium, kebun binatang, dan lain sebagainya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama adalah hubungan predasi, atau kita biasa lebih mengenalnya peristiwa makan dan dimakan. Dalam predasi ini terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Hubungan yang kedua yakni hubungan simbiosis. Biasanya yang ada pada ekosistem adalah simbiosis mutualisme, di mana dua makhluk sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian simbiosis parasitisme, di mana satu makhluk mendapat keuntungan dan yang lainnya dirugikan. Dan simbiosis komensalisme, di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga adalah hubungan kompetisi atau persaingan. Hubungan ini terjadi karena dua jenis makhluk hidup saling membutuhkan makanan yang sama dari lingkungannya. Contohnya, sekelompok kerbau dan sekelompok sapi yang sama-sama membutuhkan rumput sebagai makanannya, sehingga dua kelompok ini saling bersaing. Berikut adalah penyebab ketidakseimbangannya ekosistem. Kebanyakan ketidakseimbangan ini disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
Apa saja? Yang pertama, pencemaran lingkungan karena adanya pembuangan sampah yang sembarangan. Yang kedua, penebangan hutan secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah pembakaran hutan. Ketiga hal ini dapat tidak hanya mencemari lingkungan darat, tetapi juga udara maupun air. Jika ada suatu organisme yang tidak ada dan fungsinya tidak bisa digantikan, maka ekosistem akan mengalami ketidakseimbangan. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan agar ekosistem tersebut seimbang? Yang pertama dapat kita lakukan adalah melakukan tebang pilih. Yang kedua, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat adalah melakukan daur ulang sampah. Mari kita lakukan kegiatan hal-hal kecil untuk menjaga lingkungan kita agar terus Nah, seimbang. teman-teman, demikianlah video singkat mengenai ekosistem. Semoga dengan video tadi, kalian semua semakin menjadi generasi hebat yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.